Selamat sore jemaat Tuhan. Mari kita bersama-sama mulai ibadah pada sore hari ini. Saya undang untuk kita dapat bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah pada sore hari ini dimulai dengan pengakuan bahwasanya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya, dan yang kasih setianya dari selama-lamanya untuk selama-lamanya buat kita semua. Oleh karena itu turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan daripada Allah Roh Kudus memimpin dan menolong ibadah sore hari ini dari awal hingga selesainya. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom, kita bersyukur pada sore hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh datang memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, Kau yang terindah. Mari kita siapkan setiap hati kita, Bapak Ibu. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Tiada Allah
Haleluya. Haleluya. Sembah ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada luput kan berteluh, menyembah Yesus Tuhan Raja. Mari katakan, ku sembah ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada luput kan berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau yang terlihat dalam hidup kami, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Mulai hari ini kami mau bersuka cita buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Masih boleh untuk berdiri Bapak Ibu? Amin. Boleh sapa samping kiri kanannya, kita katakan tidak ragu untuk mengikuti Yesus. Haleluya. Kita tidak boleh ragu Bapak Ibu untuk mengikuti Yesus, sebab hanya Yesus adalah satu-satunya jalan di kehidupan kita, dan hanya Dia yang bisa menjadi sahabat yang setia dalam hidup kita. Kita angkat pujian, tiada aku ragu lagi. Yesus, Yesus sahabat. Haleluya. Ragu lagi untuk mengikutmu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Haleluya, Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Dan ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidup.
tolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Haleluya, Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang, bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang, bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Haleluya. Silakan untuk duduk Bapak Ibu. Lagu ini menceritakan tentang kita gak boleh ragu untuk mengikut Tuhan walaupun banyak rintangan yang kita hadapi. Tapi lagu ini sukacita ya Bapak Ibu ya. Ya sama seperti setiap kehidupan kita, ketika kita punya rintangan kita harus tetap setia untuk mengikut Tuhan. Dengan kita katakan tidak boleh kita ragu Bapak Ibu. Kita angkat satu pujian lagi untuk menggambarkan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Seindahnya pelangi. Kasih Tuhan bahkan lebih besar, lebih indah dan pelangi Bapak Ibu yang cukup indah dalam memandang. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun siapa yang lebih indah Bapak Ibu? Namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoyang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Dengan sungguh kita katakan, sungguhnya kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguhnya kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Kami Tuhan lebih indah dan jelas dalam hidup kita. Kita akan merasakan keindahan yang terbiasa. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoyang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Dengan sungguh katakan, sungguhnya kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Haleluya. Sungguhnya kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dengan lagu pujian sukacita. Sebentar lagi kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati kita Bapak Ibu, agar kita boleh dimampukan Tuhan untuk mendengar firman Tuhan dan memulai melangkah
bersama dengan Tuhan dalam setiap harinya kita. Kita angkat pujian oleh kuasa darah.
petang hari ini kami mengucap syukur kami boleh beribadah bersama-sama, dan sebentar kami juga akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan karena itu berkaryalah Allah Roh Kudus di tengah-tengah kami di dalam perenungan firman Tuhan sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore jemaat Tuhan, Shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagaimana tema yang diberikan buat kita di dalam minggu sore ini, bicara tentang bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bicara tentang sebuah pertumbuhan di dalam pengenalan dan juga pengiringan kita kepada Tuhan. Dari Kolose pertama ayat yang ke-9 sampai yang ke-14, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Berbunyi demikian ya. Kolose pertama 9 sampai 14. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, seandainya kita punya binatang peliharaan, ya bagi yang hobi memelihara binatang, binatang peliharaan yang kita punya itu ternyata tidak bisa apa-apa, ya, pertumbuhannya juga tidak jelas. Ketika kita beli mungkin masih kecil bayi, tetapi berbulan-bulan ya segitu-segitu aja, tidak mengalami pertumbuhan. Dia juga mungkin kalau bicara burung tidak pernah berkicau sama sekali, ya segitu-gitu aja. Bukankah kita menjadi bingung dan panik ya? Wah, ini kenapa binatang ini kok tidak bisa apa-apa? Beli, dilatih, di apa? Umumnya kadang-kadang orang yang suka hobi binatang, dia akan mulai mencari cara. Oh, jangan-jangan mungkin makanannya keliru katanya gitu ya. Sehingga kalau burung tidak bisa berkicau, dikasihlah makanan yang katanya bergizi untuk burung supaya berkicau. Kita menjadi bingung, kita menjadi panik ketika hewan peliharaan kita tidak mengalami pertumbuhan, tidak mengalami hal yang semestinya bisa berkicau, bisa ini dan itu. Kalau bicara anjing, wah dia tidak pernah bisa berjalan, meloncat gitu ya, melakukan aktivitas-aktivitas keahlian-keahlian sebagaimana anjing itu. Lalu ketika kita juga punya anak itu juga tidak mengalami pertumbuhan. Bertahun-tahun ya dia tidak besar-besar, tidak bisa melakukan hal itu, kadang-kadang membuat kita juga bingung dan juga paniknya. Salah satu akibat anak itu susah bertumbuh yang sempat viral beberapa waktu yang lalu adalah stunting atau kurangnya gizi. Wah, kita mungkin bingung, lalu ya diusahakanlah ke dokter anak, ke ahli gizi untuk supaya anak ini tidak lagi mengalami stunting atau kekurangan gizi, supaya anak ini bisa bertumbuh dengan baik. Dan itu adalah sebetulnya baik, saudara. Kalau bicara soal anak, perlu kita perhatikan pertumbuhannya. Nah, maka sekarang kita perlu juga pikirkan kalau kita mengalami kemandekan di dalam pertumbuhan rohani kita. Izinkan saya memakai istilah juga yang disebut dengan spiritual stunting, kekurangan gizi rohani. Sehingga iman kita mengalami kemandekan, tidak mengalami pertumbuhan. Pertanyaannya, apakah kita juga bingung dan panik?
Atau jangan-jangan kita tenang-tenang saja. Mana ya biasalah gitu kan. Yang penting pokoknya cuan. Yang penting pokoknya dapat duit banyak. Pertumbuhan rohani mandek, kita tidak bingung. Pak, taunya gimana kerohanian kita mandek? Gampang. Salah satu caranya, saudara, gampang. Kita tahu ya lagu gini kan, mengiringmu seumur hidupku, ya, masuk dalam rencanamu Bapa. Kalau kita nyanyi itu, pernah enggak saudara kalau nyanyi itu tiba-tiba di dalam hati saudara ada backing soundnya, Belgedes. Kenapa? Karena sesungguhnya yang kita sedang nyanyikan itu seperti ini. Mengiringmu 1 jam saja. Kenapa? Karena mengiring Tuhan itu 1 jam saja. Di mana? Di gereja ketika nyanyi dan ikut kebaktian. Pulang keluar, tidak lagi mengiring Tuhan. Masuk dalam rencanamu Bapak kalau di gereja. Kalau di luar, setelah keluar dari gedung gereja, ya rencanaku. Buktinya, di dalam gereja kita menyembah Tuhan. Ya, saya tidak anti penyembahan. Ya. Tetapi penyembahan yang baik adalah penyembahan yang di dalam, di luar, dan senantiasa ada di dalam hidup kita, bukan? Bukan hanya menyembah di dalam gereja. Wah, haleluya, puji Tuhan, kau Allah yang baik, kau Allah yang sempurna, bla 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 1 jam. Pulang, naik motor kan, lihat lampu merah gitu kan. Saya selalu dimarahin anak saya. Lampu merah itu artinya apa? Go faster, ngawur, no daddy katanya gitu ya, go slower. Tapi kita kadang-kadang kalau lampu merah, lampu kuning menyala, akunya apa? Gitu kan? Ketika lewat, hampir tabrakan. Yang salah siapa? Yang salah lampu hijau. Kenapa dia jalan? Nah, gitu kan? Marah-marah. Ketika marah-marah, tangan nih belum 1 jam yang lalu mengangkat tangan gitu. 5 jarinya diangkat semua. Tapi ketika di perempat, yang 4 turun, tinggal yang 1, yang tengah. Disebut dengan the sign of wonder. Ya toh? Marah-marah, maki-maki. Apa? Mulut nih di gereja kita nyanyi di Tuhan, di luar semua istilah meso kamus bahasa Indonesia itu bisa hafal keluar semua. Masuk hari Senin, saudara. Kemarin Minggu nyanyi mengiringmu seumur hidup. Nggak sampai seumur hidup, masuk Senin. Ketika kerja. Iki lek gak tak bujuki yo temenku iki yo, aku gak iso ngecuan. Wis tak bujuki elek, tak kasih barang elek kono sing tau titik-titik elek. Sing penting atasnya api gitu ya. Dalamnya disubal dengan barang yang ya udahlah, yang daripada gak laku-laku gitu kan. Padahal perjanjiannya barangnya bagus. Nanti kalau kerja udahlah telat. Nanti kalau bosnya tanya, kok telat? Gembos gitu kan. Lah kok benari gembosnya? Ya enggak tahu Pak, banyak paku di jalan gitu ya. Macam hal. Jujur kita semua, termasuk juga saya, kadang-kadang spiritual growth kita seringkali mandek. Kita hanya ada di gereja ketika kita bicara soal hal yang rohani. Jangan-jangan kita mengalami stagnansi di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Kenapa? Karena kita sedang mengalami stunting rohani, kekurangan gizi, kekurangan hal yang betul-betul menolong kita untuk kita boleh bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Nah, maka belajar dari kitab Kolose ini, kita belajar tentang 5 hal berkaitan dengan bagaimana dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, spiritual journey kita boleh mengalami pertumbuhan yang baik. Saudara, jemaat di Kolose adalah jemaat yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang iman mereka di dalam Kristus Yesus yang sungguh setia dan teguh, dan juga tentang kasih kepada semua orang di dalam abad keempat, dan juga tentang sebuah pengharapan yang tetap terus ada di dalam kehidupan mereka. Singkatnya, hal-hal rohani itu ada
cukup baik berkembang di jemaat di Kolose. Maka itulah di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengar tentang sebuah hal-hal rohani yang baik, itu bicara mendengarnya hal rohani di dalam jemaat di Kolose, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Untuk meminta apa? 5 hal. Agar jemaat di Kolose ini tetap terus boleh di dalam pengiringan pengikutan mereka pada Tuhan, tidak mengalami mandek atau istilahnya tawar hati atau bahkan murtad atau terhilang, melainkan tetap terus boleh bertumbuh di dalam pengetahuan mereka akan Tuhan dan juga di dalam kasih mereka kepada sesama. Nah, 5 hal ini, hal yang pertama dikatakan di ayat 9, yaitu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk apa? Untuk akhirnya dapat mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Hikmat dan pengertian yang benar dari Tuhan itu hanya didapat dari firman-Nya. Jemaat di Kolose didoakan agar mereka menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, itu bicara dari pengajaran rasul-rasul, supaya mereka teguh di dalam pengajaran para rasul dan tidak goncang imannya, tidak terombang-ambingkan dengan pengajaran yang aneh-aneh yang juga ada di dalam kehidupan pada waktu itu. Nah, bicara hikmat dan pengertian yang benar, ketika kita tarik dalam kehidupan kita, kita semua harusnya tahu, yaitu Alkitab, sumber hikmat dan sumber pengertian yang benar. Dan kita semua setuju, tidak ada yang membantah, bukan enggak Pak, hikmat pengertian yang benar tidak cuma di Alkitab, gitu, tapi juga di buku-buku yang lain. Enggak. Kita harus semua sepakat, kita harus semua tahu sumber hikmat dan pengertian yang benar untuk kita boleh mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Tuhan sudah menyatakan kehendak yang ingin saya dan saudara tahu tentang Dia dan tentang tujuan untuk kita hanya ada di 66 kitab, yaitu Alkitab yang kita punya. Itulah sumber segala hikmat dan pengertian yang benar. Nah, doa ini bicara supaya kita bisa menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Artinya kita perlu juga bisa membaca, mengamini, dan apa yang kita baca Alkitab itu bisa merubah mulai dari cara pikir kita, menggetarkan hati kita sampai berkata, iya Tuhan, aku mau berubah. Saudara, hari ini kita akan bersyukur sumber hikmat dan pengertian yang benar itu, yaitu Alkitab. Kita tidak perlu membawa buku yang setebal gaban, kan? Ada sekarang di dalam handphone kita, ada di dalam genggaman kita, di dalam smartphone kita, yang namanya aplikasi Alkitab. Yang menjadi pertanyaan itu sesungguhnya bukan ada apa enggak. Saya yakin cuma hari ini di dalam handphone kita ada aplikasi Alkitab. Izin gitu loh kalau misalnya ya teman orang Kristen tapi di handphone ada aplikasi Alkitab, kan. Cuma pertanyaan saya bukan bicara ada apa enggak aplikasi Alkitab di dalam handphone atau smartphone kita. Pertanyaan begini, saudara pernah di handphone itu ada namanya aplikasi cleaning, membersihkan, ya kan? Mulai dari recycle bin, dari namanya gauge ya, gauge atau file-file apapun. Setelah di cleaning handphone itu, biasanya handphone itu suka memberikan rekomendasi, salah satunya aplikasi yang jarang dibuka, Rarely Open Application. Di mana rekomendasinya apa? Karena jarang dibuka, biasanya smartphone itu akan mengatakan ya sudah di uninstall saja. Nah, jangan-jangan ketika kita cleaning lalu keluar tek Rarely Open Application, keluar tek Alkitab. Kenapa? Ternyata aplikasi Alkitab handphone kita itu dibukanya cuma semenit seminggu sekali. Itu pun kalau pas ke gereja. Nah, kalau pas minggunya enggak ke gereja berarti 2 minggu sekali. Nah, kalau pas 2 minggu bolos ke gereja berarti sebulan sekali. Nah, makanya masuk akal kan, smartphone pun juga bisa ngomong udah uninstall aja. Karena apa? Jarang dibuka. Nah, apakah bahkan katanya Alkitab itu ada dekat kita, ada di genggaman kita, loh jarang dibuka, ya bagaimana kita menerima? Enggak Pak, saya baca. Oke, itu baik.
Sehari Pak, wah saya pikir kalau saya baca satu pasal, wah saya sakti. Saudara, saya jamin, saudara satu hari baca satu kitab, tidak akan sakti. Keblinger ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tuh pikirnya, wah yang penting pokoknya aku baca, kayak baca mantap, satu pasal, wah sakti. Saktinya apa? Aku lek bujuki tidak akan ketoro. Aku kerja, wah pasti dilindungi, cara kerjaku yang mengerikan. Bukan itu. Saya jamin kalau kita baca satu kitab sehari tidak akan sakti. Kenapa? Kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang kita baca. Baca Alkitab itu bukan cepet-cepetan, bukan banyak-banyakan. Ada beda dengan baca Alkitab dengan all you can eat. Gitu kan. Kalau all you can eat, dikasih waktu 2 jam biasanya, banyak-banyak biar tidak rugi. Baca Alkitab tidak begitu, saudara. Kenapa? Karena kita diminta untuk bisa menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Bukankah kita sering menyanyikan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita diminta apa? Mengecap dan melihat. Bukan dilek. Pokoknya gak dirasana, pokoknya dilek sehari sak pasal. Wah nanti Pak, kalau dalam 66 hari aku bisa baca satu kitab. Ketika lalu ditanya, Nuh anaknya ada 4, siapa saja? Oh ya Pak, Sem, Ham, Yafet sama Mas Kris gitu ya. Tak tahu bacanya cepat-cepat jadi lupa. Ayo, Nuh itu anaknya 3 apa 4? 4 kan saudara? Wah iya saya tahu Pak, murid Tuhan Yesus tuh katanya ada 17. Mati 3, makanya tinggal 13. Ngawur kan? Nah itulah ketika kita tuh ngelak tanpa dikecap, tanpa dirasa. Menerima itu artinya bahwa kita baca dan kita bisa memahami apa yang kita baca. Mohon maaf, lebih baik kita baca 1 ayat 1 minggu, lalu kita gumulkan, kita cari ini ayat ini bicara apa ya. Karena ketika saudara menggumulkan 1 ayat, mau tidak mau kita akan baca ayat sebelumnya. Ya kan? Ini ayat bunyi apa gitu ya. Apalagi kalau sudah baca kitab, terkutuplah kamu. Wah ini apa ini? Gitu kan di dalam kitab bilangan. Dibaca sebelumnya. Lalu sesudahnya bicara apa? Penggumul 1 ayat itu lebih baik. Daripada pokoknya asal baca 1 kitab 1 hari. Karena kita tidak sedang menerima itu. Kita sedang membuang waktu. Nah itulah Paulus berdoa supaya baik jemaat di Kolose dan juga saya dan saudara bisa menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Artinya menerima firman Tuhan. Belajar memahami firman Tuhan meskipun slow, meskipun mungkin perlahan, tapi itu bicara seumur hidup kita, agar akhirnya kita bisa meraih kehendak Tuhan dengan sempurna. Tidak bisa saudara Tuhan diminta kayak Mbah Google. Karena bukan itu cara kerja Tuhan. Tahu maksud saya? Wah kalau pas pergi, aku pengen ini, ketik di Mbah Google, dia langsung kasih jawaban. Cara kerja Tuhan tidak begitu. Tuhan itu menginginkan saya dan saudara itu bertumbuh melalui sebuah proses. Karena kalau namanya instan, itu kita tidak akan pernah sehat dan bertumbuh. Maka bicara mengetahui kehendak Tuhan juga bukan dengan instan, tapi dengan sebuah pergumulan, dengan menerima segala itu, bicara segala itu seluruh hikmat dengan proses selama hidup kita. Itu yang pertama. Nah, Rasul Paulus ini terpilih firman Tuhan ini menggambarkan dengan begitu indah, saudara. Karena kalau sudah lihat sequence-nya, urutannya, itu ya berurutan. Karena dengan hikmat dan pengertian yang benar, itu mengubah mulai dari cara pikir kita, hati dan tindakan kita, akhirnya kita tahu mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Maka yang kedua, ketika hikmat dan pengertian itu mengubah hidup kita, maka hidup kita boleh dilayakan dan boleh layak di hadapan serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Yang kedua, hikmat yang benar, pertumbuhan yang benar itu berangkat dari firman Tuhan. Hikmat yang benar itu akan mengubah kita sehingga hidup kita boleh layak dan berkenan. Tidak hanya sekedar di tempat umum saja kita kelihatan layak berkenan, bahkan di dalam area paling pribadi dalam hidup kita, kita belajar hidup mau taat berkenan pada Tuhan. Karena kehendak Tuhan untuk kita boleh
berubah dan boleh berkenan di hadapan Dia. Dengan hikmat itu, pengertian yang benar itu firman Tuhan mengubah kita, hidup kita setiap hari boleh belajar hidup taat, hidup mau turut apa kata Tuhan. Meskipun tidak enak, meskipun artinya kerjanya keras, hasilnya sedikit, tidak boleh jalan pintas. Wah, tidak enak paling tidak sebenarnya pokoknya jalan pintas lah, suap-suap dikit lah, kerja hari ini gitu kan. Nah, kita belajar enggak, kita kerja dengan baik juga. Nah, maka pengertian hikmat yang benar atau firman Tuhan ini mengubah dari hidup kita secara pribadi. Hidup kita secara pribadi di hadapan Tuhan itu boleh diubah sehingga hidup kita berkenan layak. Termasuk juga di dalam relasi kita kepada sesama diubah. Hidup yang berkenan dan layak, itu yang poin yang ketiga, itu berarti apa? Berarti memberi dampak, impact yang baik. Suatu kali saya pernah beli buah, saudara, buah mangga, gitu ya toh. Tak pikir, tak lihat dari luarnya buahnya, mangganya itu hijau, besar hijau. Nah, cium, ini dicium memang diciumnya baunya bau mangga. Kalau dicium baunya bau melon, ya enggak akan saya beli kali ya. Karena tak cium, wah ini baunya mangga. Katanya mangganya mana lagi. Sampai di rumah dikupas lah, gitu kan. Setelah dikupas, bau sih boleh bau mangga yang harum, tapi ketika saya gigit makan, aduh saya menjerit, gitu kan. Ini mah bukan mangga mana lagi, ini mangga mana tahan. Kejutnya minta ampun begitu kan. Wih, rasa jengkel kan, dibohongin. Katanya manis, katanya mangganya besar hijau, ternyata kecut. Saudara, jangan-jangan di hidup kita juga seperti itu, di dalam dunia sekitar kita. Wah, aku bekerja memberi buah, tapi buahnya kecut. Saya dan saudara dipanggil untuk bekerja memberi buah. Dikatakan apa? Memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan dalam pertumbuhan yang benar tentang memahami tentang Allah. Saya dan saudara dipanggil untuk bisa memberikan dampak, tapi bukan malah dampak yang dirasa kecut, dampak yang akhirnya sekitar itu wah kau enak yo ambil awakmu ngono ya. Wong Kristen gak ono bedai, malah lebih mengerikan awakmu karena kamu itu suka ngemplangan, suka bujuan. Nah, itu namanya buah yang kecut. Yang ketiga, hikmat yang benar, pengetahuan yang benar, pengertian benar, firman Allah. Itu mengubah dalam hidup kita pribadi, belajar pada Tuhan, terlebih juga di dalam kehidupan kita sekitar. Belajar juga mau memberi buah yang baik, bukan yang kecut. Sudah beri buah yang baik, sudah kita belajar dengan baik, kadang-kadang realitanya kita menghadapi problem juga. Mengikut Tuhan Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Bekerja menjadi teladan, menunjukkan hal yang baik bukan berarti orang yang menerimanya berterima kasih. Saudara nolong orang, malah balasannya dibentuk, nolong malah mentuk. Saudara berbuat baik kepada orang, bukannya orang itu malah terima kasih, tapi malah ngelek-ngelek no kita. Itu sebuah realita hidup. Tapi ingat, kita dipanggil untuk tidak berhenti berbuat baik, memberi buah. Karena itulah Paulus juga berdoa poin yang keempat, termasuk juga buat saya dan saudara, untuk kita tetap terus dikuatkan dengan segala kekuatan dari Allah. Itulah kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Di dalam pertumbuhan kerohanian kita akan menghadapi banyak masalah dan tantangan juga. Kita dipanggil untuk tidak mandek ketika kita menghadapi tantangan itu. Kita dipanggil untuk tidak percuma berbuat baik, mengikut Tuhan, memberi buah percuma. Orang sing tak tolong padahal ya tahu loh dia orang Kristen, tapi malah ngelek-ngelek aku, percuma bojai. Nah, itu enggak boleh. Memang susah, saudara, susah gitu. Saya bisa pahamnya, kadang-kadang saya juga ngomel percuma bocah gitu kan.
Nah, tapi kita tahu, kita harus juga berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan untuk mau menanggung dengan tekun dan sabar. Artinya apa? Tidak berhenti. Kenapa? Karena di ayat yang terakhir, ingatlah, dasar itu kita bertumbuh itu karena grace atau anugerah. Karena saya dan saudara telah menerima pengampunan dosa, penebusan, dan kita telah menerima keyakinan, telah menerima pengharapan bahwa kita telah dipindahkan dari kuasa gelap kepada kerajaan Kristus. Maka itulah poin yang keempat, mintalah kekuatan Tuhan terus menanggung dengan tekun dan sabar. Arti tekun dan sabar artinya tidak berhenti untuk tetap terus memberi buah. Dan yang kelima, yang terakhir, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Mengucap syukurlah bahwa di tengah-tengah kesulitan itu ternyata ada rencana Tuhan untuk membuat iman kita semakin kuat. Di tengah-tengah tantangan itu mengucap syukurlah, karena itu berarti ya kita dipanggil untuk menjadi beda. Belajarlah mengucap syukur di dalam segala hal, itulah juga firman Tuhan yang akan dikehendaki oleh Allah. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan sore hari ini bicara bertumbuh dalam pengetahuan yang benar, itu bicara sumber hikmat dan pengertian yang benar, itu harus menjadi dasar utama, yaitu firman Allah. Yang dimana firman Allah itu akhirnya mengubah dari pemikiran kita, hati kita, sampai pada tingkah laku kita, hingga kita belajar mengetahui kehendak Allah yang baik, yang benar itu apa. Dan kita belajar dari kehidupan kita pribadi, belajar untuk taat. Ini Tuhan, hidupku penuh dengan dosa, namun aku mau diubahkan. Belajar hidup berkenan, hidup layak di hadapan Dia. Dan mau tunjukkan itu juga di dalam kehidupan sekitar, memberi buah yang baik. Bahkan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah mungkin diejek dina, tetap terus tidak berhenti, mau menanggung dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur. Nah, 5 hal ini yang boleh menolong kita untuk kita boleh tahu paham apa itu bertumbuh di dalam Kristus. Sehingga kita di dalam perjalanan pengiringan kita, pengenalan kita akan Tuhan, tidak pernah mandek, bahkan melorot, atau sebut mungkin stunting, melorot kurang, atau bahkan mungkin murtad. Tapi tetap teruslah berkarya sampai akhir hidup kita. Nah, Tuhan menolong kita semua. Mari kita akan berdoa. Biarlah petang hari ini kami ditolong, kami diingatkan ya Tuhan, sehingga pertumbuhan kerohanian kami tidak mandek, namun terus boleh terus berjalan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan saat malam hari ini. Atas nama jemaat dan pengurus dari Gereja Tanggar mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Menahem yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Kita akan memberikan persembahan. Petugas persembahan hari ini Ibu Iin. Kita akan pujikan Tiada Kuragen. Dan
puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Kau sungguh Allah kami yang besar. Engkaulah menjadi sumber pengharapan dan pedoman hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat sore ini Engkau sudah memberitakan firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan, memberitakan kebenaran kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah setiap pelayanan beliau boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua jemaat yang hadir sore ini ya Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mengucap syukur di tengah-tengah kebaktian kami boleh memberikan persembahan. Sucikan persembahan kami, berkati tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk ibadah kita ke depan. Untuk ibadah kita minggu depan tanggal 30 April di tempat ini kita akan dilayani oleh ini yang mana ini? Bapak Pendeta Timotius Sugiono ya. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Sugiono, mengharapkan Bapak Ibu Saudara untuk kembali hadir pada ibadah minggu depan di tempat ini. Kemudian untuk di Dharma Harapan pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem. Dharma Harapan sore dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Sugiono. Di Gateway oleh Bapak Pendeta Menahem. Bromo pagi dan sore oleh Ibu Pendeta Susi Raswati. Dan ibadah akan disertai dengan persembahan pembangunan. Untuk hari Selasa ada ibadah kaum wanita di Dharma Harapan pukul 16 atau jam 4 sore akan dilayani oleh Pendeta Rian Waru. Jadi ibu-ibu dan kaum wanita diharapkan boleh bersama-sama hadir dalam ibadah ini. Kemudian dilanjutkan oleh pendalaman Alkitab yang akan dilayani oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto pukul 17.30 di Dharma Harapan, dan secara onsite akan dilayani oleh Pendeta Muda Bondo Ikhtiar. Kemudian ada seminar guru sekolah minggu ya dan orang tua akan diadakan pada hari Senin 1 Mei pukul 10 pagi ini ya. Semoga di GIA Surabaya Dharma Harapan dengan tema Toxic Parenting, yaitu tentang pola asuh ya. Jadi kita semua sih berharap bisa mengikuti ini supaya kita tahu apa yang sudah kita lakukan, mungkin apa yang harus kita lakukan, yang akan kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita yang benar dan baik ya. Akan dilayani oleh Pendeta Indrianti Mali Limanta ya, dari Malang ya. Untuk Bapak Ibu, jadi bukan hanya guru-guru sekolah minggu, jadi diharapkan kita sebagai orang tua juga diharapkan kehadirannya untuk mengikuti seminar ini. Kemudian ada webinar Prahut 54 GIA Surabaya akan diadakan secara Zoom pada setiap hari Kamis tanggal 4 dan 11 Mei pukul 19 dengan tema Berakar di dalam Kristus, dan dilayani oleh Evangelis Linda Bustan. Dan nanti nomor Zoom bisa di-share lewat grup-grup yang ada ya. Kemudian dukung terus di dalam doa untuk ibadah ucapan syukur gereja kita GIA Surabaya ya, yang ke-54 tahun. Puji Tuhan, Tuhan menyertai keberadaan gereja kita sampai pada
usianya yang ke-54 tahun, dan kita percaya Tuhan akan tetap menyertai sampai pada tahun-tahun selanjutnya ya. Kita bersama-sama mendukung terus di dalam doa untuk segala yang dipersiapkan ya, untuk setiap ibadah-ibadah yang ada, acara-acara yang boleh diselenggarakan, semuanya boleh berjalan di dalam kasih kemurahan Tuhan yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 18. Acaranya di Darmo Harapan ya. Kemudian selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berulang tahun selama sepekan ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, kesetiaan yang senantiasa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itu saja yang boleh saya sampaikan untuk pengumuman kita, dan ada sedikit yang spesial saat sore malam hari ini ya. Karena saat ini saudara kita Kaleb Sabarani ya, Sabarani betul ya? Oh, si Barani, saya ganti nanti saya bacain ya. Iya, saudara Kaleb, ini hari terakhir ya, hari terakhir bersama-sama kita ya, melayani kita, mungkin terutamanya di tempat ini ya, karena Kaleb banyak pelayanan di tempat ini, sekolah minggu, dalam ibadah kita hari Minggu, dan Kaleb akan kembali lagi ke Malang ya Kaleb ya. Oh, jadi kembali lagi ke alamnya, ke Malang untuk melanjutkan studinya ya. Kami segenap jemaat mengucapkan terima kasih banyak atas setiap pelayanan yang sudah Kaleb berikan buat kami semua. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai, memberkati akan setiap studi ataupun waktu-waktu belajar selanjutnya, supaya segala sesuatunya boleh tercapai dan hidup Kaleb boleh menjadi berkat buat semuanya. Ya, itu yang hanya bisa kami berikan. Itu saja yang boleh kami sampaikan. Tidak ada kata ini Mas Kris, si Kaleb. Oh iya, masih diberi kesempatan untuk saudara Kaleb memberikan 1-2 kata atau banyak kata juga tidak apa-apa untuk ya kesan dan pesannya bagi kita semua. Oke, shalom Bapak Ibu. Shalom, ya saya mahasiswa praktek dari SDT Satya Bakti yang ada di Malang. Datangnya cuma Sabtu Minggu. Senin balik ke alam kok selalu. Nah, yaitu bersyukur boleh diterima pelayanan di Gereja Isa Al-Masih Surabaya, percayakan untuk pelayanan ya di Darmo dan di Tengger mulai dari semester lalu. Jadi udah genap 1 tahun praktek di gereja ini, nggak terasa gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau merasakan nyaman biasanya nggak terasa gitu ya. Saya cuma ingat satu hal yang selalu saya bilang itu, saya kalau pergi ke suatu tempat tuh biasanya saya orangnya takut gitu kan. Saya nanti di sana diterima nggak ya, nanti saya cocok nggak ya, kayak gitu-gitu pikiran saya. Tapi ketika saya datang ke Gereja Isa Al-Masih Surabaya, semua ketakutan itu ditepis gitu ya. Saya merasakan kehangatan keluarga di tempat ini. Saya bersyukur, saya boleh banyak belajar banyak hal di tempat ini. Saya melihat ladang pelayanan yang begitu luas. Saya boleh banyak bertumbuh juga dalam iman, dalam pelayanan, dan kiranya Gereja Isa Al-Masih Surabaya semakin hari semakin lebih maju, dan usianya nanti yang ke-54 semakin Tuhan pakai secara dahsyat dan luar biasa. Itu saja, terima kasih buat Mas Kris yang boleh mendidik Kaleb mulai dari nyapu, lap kursi, semuanya juga dididik. Terima kasih itu. Naik kerseng belum? Oh, belum. Aduh, puji Tuhan nggak ada. Terima kasih semuanya. Kalau terima mohon maaf kalau ada salah Kaleb dalam bertindak.
maklum orang Batak ke tanah Jawa masih bingung-bingung gitu loh, takut-takut, masih banyak hal yang perlu kalian belajar dan benahi. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, terima kasih Kaleb. Itu saja pengumuman saat sore hari ini. Untuk doa berkat dan penutup dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem. Jemaat Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami sampai pada penghujung ibadah ini. Kita terus berdoa mohon Tuhan memberkati, menolong kami agar kami mendapatkan berkat ibadah dan memaknai ibadah kami. Kami mohonkan berkat-Mu atas hidup kami, keluarga, pekerjaan, semuanya Tuhan. Terlebih lagi Tuhan terus memelihara dan memberikan pengharapan. Bagi yang mengalami sakit dan lemah tubuh, kami juga berdoa mohon kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang berulang tahun, kami mendoakan di mana anugerah, hikmat dan damai sejahtera serta berkat Tuhan juga dianugerahkan buat mereka. Petang hari ini kami juga mendoakan untuk Kaleb dan juga Orlando yang boleh menyelesaikan masa praktik weekend mereka di tempat ini dan akan kembali melanjutkan studi. Tuhan juga terus memberkati mereka berdua hingga boleh selesai, boleh melayani Tuhan dan menjadi hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Besertalah dengan kami ketika sebentar kami juga akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami pada petang hari ini dengan rasa syukur dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu saudari sekalian jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama pulang dan terimalah berkat daripada Tuhan, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.